Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Ibu Vera. Saya Yogi Yudo Miharjo, NPM 2519730008, dan rekan saya Aulia Belia Pratiwi, NPM 2410710003, akan mempresentasikan proyek kami, yaitu Urban Vertifarm pertanian berkelanjutan dengan teknologi vertikal, hidroponik, dan aquaponik. Latar belakang yang pertama, pertumbuhan penduduk perkotaan semakin meningkat. Yang kedua, lahan pertanian produktif semakin terbatas. Yang ketiga, permintaan pangan sehat dan organik terus meningkat. Yang keempat, pertanian konvensional memiliki keterbatasan efisiensi lahan dan air. Kemudian diperlukan inovasi pertanian berbasis teknologi yang berkelanjutan. Kemudian latar belakang selanjutnya, Urban Vertifarm hadir sebagai solusi melalui vertical farming, hidroponik, aquaponik, dan IoT. Identifikasi masalah: berkurangnya lahan pertanian di perkotaan, tingginya kebutuhan pangan masyarakat, ketergantungan pada pertanian konvensional, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pertanian. Yang terakhir, tingginya penggunaan air pada sistem pertanian. Rumusan masalah: apakah Urban Vertifarm layak dijalankan dari aspek pasar? Yang kedua, apakah Urban Vertifarm layak dari aspek finansial? Yang ketiga, bagaimana penerapan teknologi digital pada Urban Vertifarm? Yang keempat, apa dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan? Dan yang kelima, bagaimana kontribusi Urban Vertifarm terhadap SDGs? Tujuan proyek ini yaitu yang pertama, menganalisis kelayakan bisnis Urban Vertifarm. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi lot dalam pertanian modern. Yang keempat, menghasilkan sistem pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Yang terakhir, mendukung pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals. Manfaat proyek: yang pertama, manfaat ekonomi: satu, meningkatkan keuntungan usaha pertanian. Yang kedua, membuka peluang bisnis. Manfaat sosial: satu, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan ketahanan pangan. Manfaat lingkungan: menghemat penggunaan air dan mengurangi pestisida. Analisis SDGs: SDGs 2 atau Zero Hunger, Greenhouse, Vertical Garden, Hidroponik. Yang kedua, SDGs 9, Industry, Innovation and Infrastructure. Yang ketiga, SDGs 12, Responsible Consumption and Production. Gambaran bisnis: yang pertama, produk utama sayuran hidroponik. Yang kedua, sayuran organik. Yang ketiga, ikan aquaponik. Layanan tambahan: pelatihan smart farming, konsultasi pertanian digital. Kemudian teknologi yang digunakan dalam proyek ini, yang pertama, vertical farming, hidroponik, aquaponik, sensor load, cloud computing, dan mobile monitoring. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Aulia. Baik, terima kasih Pak Yogi. Berikutnya kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu ada analisis pasar terdiri menjadi dua. Yang pertama yaitu target pasar terdiri dari rumah tangga, restoran, hotel, supermarket, dan komunitas healthy lifestyle. Dan yang kedua itu ada peluang pasar terdiri dari tren pangan sehat meningkat, kesadaran hidup sehat semakin tinggi, dan permintaan produk organik terus bertambah. Kemudian ada analisis SWOT,
Yang pertama ada strength, yaitu terdiri dari teknologi IoT, hemat air, dan produksi sepanjang tahun. Kedua ada weakness, yaitu terdiri dari investasi awal tinggi dan ketergantungan listrik. Dan yang ketiga ada opportunities, yaitu tren pangan sehat dan dukungan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada threats, terdiri dari persaingan agritech dan kenaikan biaya energi. Kemudian ada business model canvas, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu customer segments, yaitu rumah tangga, restoran, hotel. Kedua ada channel seperti marketplace, website, dan media sosial. Yang ketiga ada revenue streams, yaitu penjualan sayuran, ikan, dan pelatihan. Dan yang terakhir ada value proposition, yaitu sayur sehat dan bebas pestisida. Kemudian ada investasi awal. Total investasi yaitu terdiri dari vertical farming senilai 25 juta rupiah, hidroponik senilai 10 juta rupiah, aquaponik senilai 15 juta rupiah, IoT senilai 8 juta rupiah, dan cloud system terdiri dari 5 juta rupiah. Dan totalnya yaitu 63 juta rupiah. Kemudian ada proyeksi pendapatan. Pendapatan bulanan yaitu seperti ada sayuran, totalnya 10.500.000 rupiah, ikan 3.500.000 rupiah, dan di total 14 juta rupiah. Kemudian ada analisis finansial. Hasil analisisnya terdiri dari pendapatan senilai 14 juta rupiah, biaya operasional senilai 6 juta 3 rupiah, dan laba bersih senilai 7 juta 700 rupiah. Kelayakannya untuk BEP itu 180 kg produk, PP-nya itu 8,18 bulan, dan NPV-nya itu positif, dan untuk IRR-nya layak. Kemudian ada risiko dan mitigasi. Untuk risikonya yaitu ada sensor rusak, internet putus, listrik naik, dan hama. Dan untuk mitigasi yaitu ada maintenance berkala, backup network, panel surya, dan monitoring intensif. Kemudian ada dampak sosial dan lingkungan. Untuk dampak sosial yaitu dari lapangan kerja baru, transfer teknologi, dan ketahanan pangan. Dan yang terakhir dampak lingkungan yaitu terdiri dari penghematan air sebesar 70-90%, pengurangan pestisida, dan produksi ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.